Al-asma berarti nama-nama. Dan al-husna mempunyai arti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani Asmaul Husna hukumnya wajib bagi orang yang ingkar kepadanya, termasuk golongan orang kafir dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. As-Salam berarti yang maha sejahtera, yang maha memberi keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan dari makhluk-makhluknya. Adapun sifat as-salam Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat hanya dikhususkan kepada orang mukmin yang menghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai as-salam memberi kita kedamaian, kasih sayang, dan keselamatan di akhirat. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Artinya, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dengan sifat as-salam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjauhi segala kemaksiatan, kerusakan, dan bencana. Sebagai seorang mukmin, kalian harus selalu berusaha mengajak kepada sesama supaya berada di jalan kebenaran dan keselamatan. Seorang muslim wajib untuk meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab keselamatan hanyalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diharamkan baginya meminta keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan sifat as-salam antara lain membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dalam berbagai kesempatan. Bersikap baik, ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. Mewujudkan rasa aman di lingkungan kita, menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan sesamanya. Mudah bergaul dan banyak teman. Menolong orang lain yang membutuhkan. Al-Mu'min artinya yang maha memberi rasa aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberi rasa aman kepada semua makhluknya. Baik itu kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya diberi rasa aman karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa melakukan aktivitas tanpa rasa khawatir akan bencana, gempa bumi, dan lain-lainnya. Ada beberapa kisah yang membuktikan bahwa Allah bersifat al-mu'min. Di antaranya tentang sarang laba-laba dan suraka. Ketika dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dikejar oleh para kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam sebuah gua yang bernama Gua Sur selama 3 hari. Sebenarnya, para kafir Quraisy itu telah menemukan Gua Sur tersebut dan hendak memasukinya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dengan cara memerintahkan laba-laba dan burung merpati untuk membuat sarang di mulut gua tersebut. Melihat ada sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang berada di sarangnya, para kaum kafir Quraisy membatalkan niatnya untuk memasuki Gua Sur karena mereka menyangka gua tersebut kosong. Di hari ketiga,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq keluar dari persembunyiannya, lalu melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh seseorang yang bernama Suraq, hendak menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menggelincirkan dan menenggelamkan keempat kaki kuda yang ditunggangi oleh Suraqah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq pun bisa melanjutkan perjalanannya ke Madinah dengan aman dan selamat. Dari kisah tersebut kita dapat belajar tentang arti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika kita beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selalu mendapat perlindungannya dan pasti dihindarkan dari segala bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Pemberi keamanan. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min diantaranya adalah selalu bersikap baik dan berbuat baik kepada siapapun, sehingga kehadiran kita tidak mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Anak soleh adalah anak yang selalu memberikan rasa aman kepada teman dan lingkungannya. Sesama teman madrasah kita harus memberikan rasa aman. Demikian juga dengan lingkungan di sekitar kita. Jika setiap anak mampu memberikan rasa aman terhadap lingkungannya, maka keharmonisan hidup bersama akan mudah diraih. Hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan sifat al-mu'min. Yang pertama adalah bersikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. Yang kedua, menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Demikian tadi materi untuk mata pelajaran Akidah Akhlak. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sudah Pak Be? Suara Bapak kedengeran nggak? Pakai ini kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Ya. Kedengeran ya? Oke. Ya, demikianlah tadi kalian menyaksikan atau menyimak video yang Bapak sajikan mengenai Asmaul Husna tentang Al-Mu'min. Ya. Dan sekilas materi minggu lalu tentang As-Salam. Nah, ya, Bapak akan sedikit menjelaskan bahwasannya materi yang di video itu adalah materi tambahan dari yang ada di buku paket, ya, hanya sebagai penambah wawasan.
agar kalian lebih paham. Nah, kita buka halaman 98 di buku paket. Di bagian A terdapat Asmaul Husna As-Salam, yang artinya Allah Maha memberi kesejahteraan. Menurut bahasa, As-Salam itu artinya adalah selamat dari aib dan kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatan Allah. Jadi Allah itu Maha sempurna, memuncak, tidak ada kekurangan, tidak ada salah, tidak ada hal-hal yang membuat Allah itu tidak sempurna. Allah itu Maha sempurna. Jadi yang dilakukan oleh Allah itu semuanya benar. Ya. Tidak pernah salah dan tidak pernah berbuat tercela. Nah, marahnya sangat marah yang memuncak, sama, tetap dianggap itu tahu. Ingat ya kalimatnya, pokoknya dia ucapkan tegas, masih sadar apa yang diucap, tidak ada paksaan. Ya, ada sedikit teknis gangguan. Ya, kita lanjut. Jadi, Bapak jelaskan sedikit mengenai As-Salam. Bahwasanya Allah itu selalu berkecukupan, tidak pernah kekurangan dan tidak perlu pemberian dari makhluknya. Semuanya itu sudah Allah berikan. Karena Allah bersifat Maha sejahtera. Nah, Allah memberikan kesejahteraan itu kepada makhluknya. Siapa saja, bukan hanya manusia. Ada di sini ada. Kepada tumbuhan, kepada hewan, ya, semua Allah beri kecukupan berupa rizki. Suara sama itu ada dua. Tumbuhan bisa hidup memperoleh makanan, hewan pun juga sama, bisa hidup memperoleh makanan. Begitupun Berarti suara semuanya harus rezeki itu dicari dan berusaha serta berdoa. Nah, Pak, bagaimana cara kita untuk mempunyai hati yang bersih? Ya. Karena kesejahteraan itu bisa kita peroleh dengan hati yang bersih. Nah, di sini kita tidak boleh saling membenci, saling mencela, bermusuhan, ya, itu dilarang karena bertentangan dengan sifat Allah As-Salam. Ya, nah, jadi dalam kehidupan kita ini segala sesuatu sudah diberikan oleh Allah yang Maha Sejahtera, dan kita sebagai hambanya tidak pantas bergantung kepada selain Allah. Kita harus selalu bergantung kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya. Keselamatan kita tergantung dari Allah. Kita butuh keamanan, rasa aman itu dari Allah. Ya, ingat ya. Kalau kita bergantung selain kepada Allah, itu haram. Kita minta kepada gunung, kita minta kepada dukun, itu haram. Kita minta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, itu sekilas tentang As-Salam. Sekarang kita masuk kepada Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha memberi keamanan. Allah memberi rasa aman.
Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, jadi begini, kalian mungkin sering berpergian, entah lewat udara, lewat laut, ataupun darat. Ketika kalian naik pesawat, nah, di situ ada rasa cemas, ada rasa takut. Untuk mengatasi itu, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian butuh Allah untuk menghilangkan rasa takut. Kalian berdoa. Begitu juga dengan naik kapal laut. Diterpa ombak yang besar, kapal jadi goyang. Nah, kapal oleng kapten. Kalian pasti punya rasa takut. Punya rasa cemas. Nah, disitulah kalian membutuhkan Allah. Dan kalian berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Apa yang kalian minta? Rasa aman. Nah, ya. Jadi beda ya. Kalau di as-salam itu Allah Maha Sejahtera dan Maha Pemberi Keselamatan. Sedangkan kalau di al-mu'min Allah memberi rasa aman. Nah, hal-hal apa saja yang kadang membuat kita minta perlindungan kepada Allah secara spontan. Ya, misalnya, satu, ketika ada bahaya yang mengancam jiwa kita. Itu tadi, ketika naik kendaraan, ya, tiba-tiba ada hal yang mengejutkan, spontan kita menyebut nama Allah. Sebelum naik kendaraan, kita sudah siap-siap dengan berdoa agar ada rasa aman. Yang kedua, ketika ada penyakit jasmani yang mengancam jiwa. Ya, seperti saat ini ya, sedang merebaknya COVID atau Corona. Ya, kita selalu berdoa dan berusaha. Kita selalu meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari virus COVID-19. Caranya bagaimana? Ya, kami sudah paham. Ya, cara-cara mencegah virus COVID sudah banyak beredar, ya, baik di media, televisi, di medsos ataupun di handphone kalian sudah ada cara-caranya. Ya. Yang ketiga, yaitu ketika ada penyakit hati. Penyakit hati di sini pengertiannya adalah bukan sakit hati ya, bukan sakit di hati, tetapi ketika kalian punya rasa dengki, iri, dendam, malas, dan lain sebagainya. Kita harus berdoa kepada Allah agar terhindar dari hal-hal demikian. Yang terakhir adalah yang sering kita alami dan kita saksikan, yaitu ketika kita merasa lapar dan takut. Ketika kelaparan dan ketakutan, manusia pasti akan meminta kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi Al-Mu'min ini sudah Allah jelaskan dalam surat Quraisy ayat 3 sampai 4. Ya. Bisa kalian baca nanti di rumah ataupun di paket tentang
apa ya di sini pernyataan Allah bahwasanya kita sebagai hambanya harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Nah, untuk cara meneladani sifat al-mu'min dan al-salam itu sudah ada di video yang tadi Bapak sajikan, dan di buku paket pun ada di halaman 100 sampai 101. Ya, oke. Sudah jam 9. Bu Wib, waktunya sudah selesai? Ya. Oke. Ya. Untuk hal-hal yang belum jelas, ya silakan nanti kalian tanyakan di nanti Bapak sajikan tugas. Kalau tugas di classroom, nanti bisa untuk pertanyaan itu bisa kalian buat di situ, ya. Atau mau WA langsung juga nggak apa-apa pertanyaannya. Nanti insya Allah minggu depan, sebelum masuk materi berikutnya, kita akan bahas dulu pertanyaan-pertanyaan dari kalian, ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya anak-anak, baru saja kita mendengarkan penjelasan ya tentang materi akidah dari Pak Abdillah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya ke pelajaran bahasa Indonesia. Namun, kalian harus mempersiapkan dahulu buku paket beserta alat tulis ya. Untuk bahasa Indonesia, sekarang kita masuk ke tema 7. Jadi yang dipersiapkan adalah